Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sistem Informasi Akuntansi kelas B akan mempresentasikan review artikel kami yang berjudul Determinants of the Voluntary Adoption of Digital Reporting by Small Private Companies to Companies House, Evidence from the UK. Berikut adalah nama anggota kelompok kami, yaitu Lintang Aji Arosiki, NPM 087, Rafina Wayu Nafis, NPM 133, Arya Widi Lesmana, NPM 134, Fadila Citra Ardana, NPM 157, dan Clairin Peggy Dianita, NPM 161. Saya akan memperkenalkan identitas artikel yang kami review. Judulnya Determinants of the Voluntary Adoption of Digital Reporting by Small Private Companies to Companies House, Evidence from the UK. Jurnalnya International Journal of Accounting Information System, volume dan halamannya volume 34 halaman 1-16, tahun terbitnya 2019, penulisnya Ezra A. Al-Khatib, Hana Ojala, dan Jill Collis. Baik, saya akan menjelaskan bagian abstrak dalam artikel ini. Pada bagian abstrak, penelitian mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi sukarela pelaporan digital informasi keuangan ke companies house oleh perusahaan swasta kecil di Inggris. Lalu, peneliti menganalisis data survei dari 343 anggota Asosiasi Akuntan Profesional atau ACCA yang bekerja di perusahaan kecil maupun memiliki klien perusahaan kecil di Inggris. Data tersebut diperiksa menggunakan metode statistik terutama PLS-SEM. Pada hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi secara positif adopsi sukarela pelaporan digital ini oleh perusahaan swasta kecil, serta kontribusi penelitian terhadap literatur untuk memperluas pemahaman pembaca mengenai bagaimana digitalisasi arus informasi keuangan menguntungkan perusahaan swasta kecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai introduction yang ada pada artikel ini. Introduction artikel ini berisi pendahuluan sebelum masuk ke topik yang dibahas dengan ditambah fakta-fakta yang terjadi di dunia nyata. Selain itu, berisi tinjauan pustaka mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, serta ditambahkan pula penelitian terdahulu yang membantu penulis dalam membangun hipotesis di artikel ini. Ketiga hal tersebut tentu saja dapat menambah pemahaman pembaca mengenai topik yang dibahas. Pendahuluan berisi penjelasan topik yang diteliti dalam artikel ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi sukarela pelaporan digital atas informasi keuangan ke companies house oleh perusahaan swasta kecil di Inggris. Selain itu, juga menguji keuntungan yang didapat dari digitalisasi dengan meneliti penggunaan XBRL dan yang berhubungan dengan produksi arus informasi keuangan. Alasan meneliti perusahaan swasta kecil di Inggris karena mereka itu berperan penting dalam perekonomian di sana. Sedangkan tujuan meneliti penggunaan XBRL karena di tahun 2010 pemerintah di sana telah mewajibkan penggunaan XBRL atau Extensible Business Reporting Language. Sebelumnya, pemerintah Inggris telah menetapkan 2 inisiatif pelaporan digital untuk entitas kecil yang berlaku sejak 2005, yaitu pelaporan digital secara sukarela ke companies house dan menggandeng penyedia layanan pencarian dan data perusahaan digital oleh companies house. Tinjauan pustaka di artikel ini membahas teori difusi inovasi yang dikutip dalam artikel Roger tahun 1995. Teori ini berpaku pada karakteristik inovasi yang mempengaruhi adopsi teknologi, yang menurut Picotto dan kawan-kawan dalam artikelnya tahun 2014 yaitu keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, trialabilitas, dan observability. Dalam mengadopsi sebuah teknologi ada beberapa tahap yang 3 diantaranya yaitu pengetahuan, persuasi, dan keputusan. Sebelum membuat keputusan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan sebuah teknologi, stakeholder haruslah memahami teknologi tersebut terlebih dahulu.
Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangka kerja teknologi organisasi lingkungan, sebab digunakan dan diuji untuk berbagai teknologi informasi yang dapat menambah pemahaman mengenai teori difusi inovasi. Selain itu juga bisa memfokus pada karakteristik internal dan eksternal sebagai faktor pendorong adopsi teknologi, serta menambah pemahaman jika digabung. Selanjutnya, di artikel ini terdapat 7 hipotesis yang dibangun dari beberapa penelitian terdahulu. 4 diantaranya memiliki konteks teknologi, 2 berkonteks organisasi, dan 1 berkonteks lingkungan bisnis. Hipotesis 1 yaitu keuntungan digitalisasi berpengaruh pada adopsi sukarela pelaporan digital secara signifikan positif. Salah satu penelitian terdahulu yang mendukung yaitu penelitian Dunn dan kawan-kawan pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa data digital berformat XBRL lebih dapat diandalkan daripada pengarsipan kertas. Hipotesis kedua yaitu kompatibilitas sistem akuntansi perusahaan dengan pengarsipan menggunakan perangkat lunak berpengaruh positif pada adopsi pelaporan digital secara sukarela oleh perusahaan swasta kecil. Salah satu penelitian terdahulu yang mendukung yaitu penelitian Dunn dan kawan-kawan tahun 2009 yang mengatakan bahwa XBRL lebih kompatibel dengan sistem informasi perusahaan daripada PDF dan Excel. Hipotesis 3 yaitu kompleksitas proses pengarsipan berbanding terbalik dengan adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan swasta kecil. Salah satu penelitian terdahulu yang mendukung adalah penelitian Henderson dan kawan-kawan tahun 2012 yang mengungkapkan bahwa perusahaan yang membeli perangkat lunak untuk pengarsipannya yang bersifat komersial menggunakan format XBRL cenderung menganggap proses pengarsipan itu mudah. Hipotesis 4 yaitu biaya teknologi perusahaan berbanding terbalik dengan adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan swasta kecil. Salah satu penelitian terdahulu yang mendukung adalah penelitian Dunn dan kawan-kawan tahun 2009 yang menunjukkan bahwa biaya perangkat lunak pengarsipan komersial menjadi hambatan terbesar penggunaan XBRL karena sumber daya internal yang tidak memadai. Hipotesis 5 yaitu kompetensi teknologi perusahaan berpengaruh positif terhadap adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan swasta kecil. Salah satu penelitian terdahulu yang mendukung penelitian adalah penelitiannya Tornatsky dan kawan-kawan tahun 1990 yang mengatakan bahwa kompetensi teknologi membuat sumber daya teknologi internal yang tersedia dalam perusahaan untuk memfasilitasi adopsi teknologi baru. Hipotesis ke-6 yaitu dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap adopsi sukarela digital pelaporan digital oleh perusahaan swasta kecil. Hipotesis ini didukung oleh penelitian Dulin dan Trosani tahun 2007 yang mengatakan bahwa dukungan manajer puncak untuk mengadopsi XBRL penting bagi perusahaan sebab dapat mengubah cara bisnis berjalan secara signifikan. Hipotesis ketujuh yaitu efek jaringan berpengaruh positif terhadap adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan swasta. Hipotesis ini didukung oleh penelitian Dulin dan Trosani tahun 2007 yang mengungkapkan bahwa adopsi XBRL bergantung pada penerimaan sejumlah besar pemasok dan pesaing di Australia. Baik, selanjutnya pengumpulan data. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner sebagai metode untuk mengumpulkan data. Nah, dalam melakukan penyebaran kuesionernya, peneliti ini difasilitasi oleh Association of Chartered Certified Accountant atau ACCA. Lalu, selanjutnya bisa dilihat di tabel.
Sebagian besar responden atau sekitar 70% adalah akuntan yang sedang dalam praktek dengan klien di perusahaan kecil, dan sisanya sekitar 30% merupakan akuntan yang bekerja di perusahaan swasta kecil. Ini juga menegaskan bukti dari Inggris bahwa mayoritas perusahaan kecil mengandalkan akuntan eksternal untuk membantu pelaporan keuangan mereka. Lalu, selanjutnya, usia responden di sini juga terdistribusi dengan cukup baik, sekaligus memberikan keyakinan bahwa tidak ada bias terhadap generasi muda yang mungkin lebih akrab dengan aplikasi online. Selanjutnya, karena sebagian besar responden atau sekitar 90% mengajukan pengembalian pajak perusahaan ke HMRC dan rekening wajib dan pengembalian di Companies House, ini juga memberikan keyakinan bahwa mereka memiliki pengalaman untuk menjawab pertanyaan kuesioner yang diajukan oleh peneliti. Selanjutnya, kita masuk ke konstruksi penelitian. Nah, untuk memastikan validitas isi atau wajah dari konstruksi hipotesis dan kuesioner secara keseluruhan, di sini peneliti melakukan wawancara awal dengan 11 akuntan dan para ahli untuk mendapatkan feedback. Selanjutnya, draft akhir dari kuesioner tersebut diuji cobakan kembali dengan 5 akuntan. Nah, di dalam penelitian ini, 3 konstruksi beserta indikatornya sengaja dirancang khusus untuk penelitian ini, karena memang masih baru dan belum diukur secara mendalam dan memadai dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu, berdasarkan Hensler dan Hare Jr., pemuatan indikator harus lebih tinggi dari 0,708 atau minimal 0,708. Dan selanjutnya, di dalam penelitian ini juga ada pertimbangan lain. Ketika memutuskan apakah akan menghapus indikator, akan mempengaruhi konsistensi internal dan validitas konvergen dari konstruk yang mendasarinya. Di sini peneliti awalnya menilai relevansi indikator reflektif. Selanjutnya, peneliti juga memeriksa efek penghilangan indikator sebelum mengevaluasi pengukuran dan model struktural. Lalu, kita bisa lihat di tabel 3, ada 5 indikator, yaitu ongkos kereta, kesederhanaan, lalu ahli teknis, lalu pelatihan khusus, dan keputusan kredit dihapus, seperti yang sudah direkomendasikan oleh Hensler dan Hare Jr. Karena bebannya sangat rendah, yaitu 0,40. Karena ini merupakan berhubungan dengan konstruksi reflektif, maka penghapusannya tidak berdampak pada hasil akhir dalam penelitian ini. Selanjutnya, kita masuk ke analisis dan hasil. Di dalam penelitian ini, untuk menganalisis data survei, peneliti menggunakan analisis multivariat dalam bentuk Partial Least Square Structural Equation Modeling atau PLS-SEM. Nah, di sini ada beberapa pertimbangan tentang mengapa peneliti memilih PLS-SEM untuk menganalisis data survei. Pertimbangan pertama yaitu teknik multivariat ini cukup kuat untuk memvalidasi model dan menguji hipotesis. Lalu, adapun pertimbangan yang kedua yaitu teknik multivariat ini sudah digunakan secara luas dalam penelitian sistem informasi dan cukup direkomendasikan untuk pengembangan teori. Sehingga hal tersebut tidak menempatkan standar yang tinggi pada distribusi normal dari sumber data, dan algoritma berbasis komponennya dapat menangani konstruktif formatif dan reflektif. Kemudian selanjutnya adalah penilaian model pengukuran. Artikel ini menilai model pengukuran reflektif dalam hal reliabilitas konstruk, validitas konvergen, dan validitas diskriminan. Mereka menilai keandalan konstruk menggunakan keandalan komposit yang mengukur sejauh mana
variabel bebas dari kesalahan acak dan karena itu menghasilkan hasil yang konsisten. Keandalan komposit dari konstruk harus 0,70, tapi nilai 0,60 hingga 0,70 dapat diterima dalam penelitian eksplorasi yang bisa dilihat di tabel keempat tadi. Kemudian artikel ini menggunakan dua kriteria, yaitu pembunuhan silang dari indikator dan kondisi formal Laker bahwa AVE harus lebih besar dari korelasi kuadrat dan setiap indikator harus memiliki korelasi yang lebih tinggi terhadap variabel laten yang ditetapkan dari variabel lainnya. Seperti yang disajikan di tabel di atas, bahwa semua konstruk reflektif memenuhi kriteria ini dan oleh karena itu indikator memiliki varians yang lebih umum dengan konstruksi terkait daripada dengan konstruksi lainnya. Kemudian selanjutnya 2.5 yaitu adalah model pengukuran formatif. Mereka memeriksa validitas isi, multikolinearitas, dan signifikansi dan tanda bobot untuk model pengukuran formatif. Validitas ini dinilai oleh Palari untuk mengevaluasi sejauh mana indikator menangkap aspek utama dari konstruk. Kemudian tabel di atas itu menggambarkan kesalahan VIV untuk indikator formatif yang semuanya di bawah nilai batas yang disarankan 3,3, memberikan keyakinan bahwa multikolinearitas tidak menjadi masalah. Bobot indikator berada di atas batas yang disarankan yaitu 0,3 dan sangat penting. Secara keseluruhan konstruksi formatif dalam model dapat diterima. Selanjutnya 2.6 hasil pengujian hipotesis. Yang pertama adalah model struktural. Pengujian hipotesis ini mereka didasarkan pada pemeriksaan jalur standar dan hasilnya ditunjukkan dalam tanda kurung di gambar di samping ini. Pseudo R kuadrat menunjukkan seberapa baik konstruk eksogen menjelaskan konstruk endogen. Kemudian gambar di samping menjelaskan bahwa 19,3% dari varian dalam adopsi sukarela pelaporan digital ke company host. Jadi menunjukkan bahwa R kuadrat sangat signifikan. Selanjutnya adalah tabel hasil pengujian hipotesis. Hipotesa yang didukung itu ada dua. Yang pertama adalah kesesuaian adopsi pelaporan digital secara sukarela dan efek jaringan adopsi pelaporan digital secara sukarela, dan yang lainnya hipotesisnya didukung. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah diskusi. Jadi studi ini meneliti apa faktor yang mempengaruhi adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan swasta kecil, di mana dari hasil pengujian hipotesis, peneliti menemukan 3 faktor kontekstual, yaitu yang pertama konteks teknologi, konteks organisasi, dan konteks lingkungan bisnis. Yang pertama adalah konteks teknologi. Jadi bisa dilihat dari hasil pengujian hipotesis sebelumnya bahwa keuntungan relatif digitalisasi terbukti secara positif mempengaruhi adopsi sukarela pelaporan digital, di mana dengan menggunakan pengarsipan digital dianggap lebih akurat daripada pengarsipan kertas. Selain itu juga mengakses informasi bisa lebih cepat dan kemungkinan kesalahan itu lebih kecil. Lalu kompatibilitas. Jadi dari hasil pengujian hipotesis, kompatibilitas tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi pelaporan digital. Memang memberikan pengaruh positif namun dianggap tidak signifikan karena sebelumnya pun perusahaan swasta kecil sudah melakukan pengarsipan perangkat lunak yang sederhana dan yang sudah kompatibel. Dari hasil pengujian hipotesis, kompleksitas terbukti memiliki pengaruh terbalik pada pelaporan digital. Jadi, pelaporan digital itu terbukti lebih rumit untuk memahami pengarsipan jika dibanding dengan pengarsipan tradisional yang menggunakan kertas. Jadi, malah justru memiliki pengaruh negatif untuk adopsi sukarela pelaporan digital. Biaya teknologi perusahaan juga terbukti memiliki pengaruh terbalik pada pelaporan digital karena menggunakan perangkat lunak pengarsipan komersial saja itu biayanya sudah menjadi beban utama perusahaan, apalagi jika harus menggunakan teknologi XBRL.
Selanjutnya, konteks organisasi. Jadi dari penelitian, kompetensi teknologi perusahaan terbukti berpengaruh positif terhadap adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan kecil. Kompetensi teknologi ini menjadi faktor yang paling signifikan karena perusahaan kecil yang memiliki tingkat kompetensi yang tinggi itu cenderung menikmati dan siap terhadap hal-hal baru seperti adopsi sukarela pelaporan digital. Dukungan manajemen puncak juga terbukti berpengaruh positif terhadap adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan kecil. Jadi sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa dengan adanya dukungan dari manajemen puncak itu memastikan adanya sumber daya untuk menerapkan inovasi baru. Yang terakhir, konteks lingkungan bisnis. Dari hasil penelitian, efek jaringan terbukti tidak berpengaruh terhadap adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan swasta kecil. Dari penelitian yang ada di Australia, memang ada yang menyarankan bahwa adopsi teknologi itu bergantung pada jumlah pelanggan, jumlah pesaing, dan juga pemasok. Namun, dari penelitian ini, efek jaringan itu tidak berpengaruh terhadap perusahaan swasta kecil yang ada di Inggris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan conclusion dari artikel ini. Sekitar 2,3 juta perusahaan di Inggris mengajukan informasi keuangan digital mereka dalam XBRL atau iXBRL ke HMRC untuk tujuan pajak, dan 2,2 juta perusahaan swasta kecil secara sukarela menggunakan pelaporan digital untuk melaporkan perusahaan mereka ke Companies House. Akuntan yang bekerja di perusahaan kecil maupun yang memiliki klien perusahaan kecil merupakan pelapor utama informasi keuangan dan bertugas untuk menginformasikan proses pelaporan digital serta kesadaran fasilitas pengarsipan bersama kepada perusahaan swasta kecil. Dukungan dari manajemen puncak, perusahaan swasta kecil sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan dari pelaporan digital. Penelitian ini memiliki 4 keterbatasan yang dapat digunakan untuk penelitian di masa depan, yaitu pertama, kehati-hatian saat membandingkan dengan penelitian lain, karena kriteria definisi perusahaan swasta kecil bervariasi dari waktu ke waktu dan lintas negara. Namun demikian, ada peluang untuk melakukan penelitian lebih lanjut di negara lain untuk memvalidasi model teoritis. Kedua, tidak dapat ditentukannya tingkat respon terhadap survei karena populasi anggota ACCA atau Asosiasi Akuntan Profesional yang bekerja di perusahaan kecil atau memiliki klien perusahaan kecil di Inggris ini tidak diketahui. Ketiga, memeriksa peran kebijakan pemerintah dan infrastruktur pendukung teknologi seperti ketersediaan perangkat lunak pengarsipan yang disediakan oleh vendor pemerintah, yang dimana ini mungkin bisa berkontribusi pada keputusan adopsi sukarela. Keempat, karakter inovasi teknologi lainnya seperti observability dan triability yang mempengaruhi adopsi pelaporan digital. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang menyelidiki biaya dan manfaat dari adopsi sukarela pelaporan digital ke Companies House oleh perusahaan swasta kecil. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan beberapa kontribusi pada literatur mengenai bagaimana digitalisasi informasi keuangan mempengaruhi perusahaan swasta kecil dan mengidentifikasi faktor-faktor penentu adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari review artikel kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.